Pak calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sindangmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Masuda. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan tahapan perdana dari kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Masuda. Selamat pagi Ibu Masuda. Selamat pagi Bu Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apakah Ibu sudah sibuk? Tidak Bu, karena bahwa saya sedang melakukan UJOK. Oke, jadi begini Bu. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Tujuan dari kegiatan supervisi akademik adalah untuk melihat dan mengevaluasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tahapan pertama dari kegiatan supervisi akademik ini adalah kegiatan pra-observasi. Tujuannya yaitu saya ingin melihat kesiapan Ibu dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan observasi yang akan berlangsung berikutnya. Seperti itu ya Bu? Ya. Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan kita hari ini kita dapat bertukar pendapat dan pengalaman agar pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik Bu. Oke, jadi Ibu ingin kita sharing pengalaman agar dapat membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti ya Bu. Ya. Lalu materi apa yang akan Ibu ajarkan dalam pembelajaran nanti? Saya akan melaksanakan pembelajaran mapel IPAS dengan materi rantai makanan. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya telah membuat modul ajar, bahan ajar, kemudian instrumen penilaian, LKPD, dan media pembelajaran Bu. Oke. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu melalui kegiatan demonstrasi, murid dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, murid dapat menyajikan hasil karya tentang rantai makanan dengan tepat. Ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin dicapai. Oke. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada dua aspek Bu, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan yaitu murid dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian aspek keterampilan yaitu murid dapat menyajikan hasil karya tentang rantai makanan. Ada dua area pengembangan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Ya. Oke. Lalu untuk rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, Ibu bisa menceritakan kepada saya terkait dengan strategi yang akan Ibu terapkan. Jadi pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar murid pada materi rantai makanan. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik pada murid tentang pemahaman awal mereka tentang materi rantai makanan. Saya juga mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti pada awal pembelajaran, murid akan menempelkan nama mereka pada roda emosi, sehingga saya dapat mengetahui perasaan mereka di awal pembelajaran nanti. Oke, strategi pembelajaran yang bagus sekali itu Bu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan atau sesuai dengan kesiapan belajar murid. Lalu Ibu mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional agar Ibu mengetahui perasaan murid-murid Ibu ketika akan mengikuti pembelajaran. Oke. Lalu untuk model pembelajaran yang akan Ibu terapkan Bu, bagaimana? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, berarti model pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Iya. Untuk metodenya Bu seperti apa? Saya menggunakan metode yang pertama ceramah, kemudian tanya jawab. Saya juga menggunakan metode diskusi, penugasan, dan saya juga menggunakan metode demonstrasi.
metode demonstrasi pada materi rantai makanan. Ibu bisa menceritakan kepada saya bagaimana pelaksanaannya? Jadi saya nanti menggunakan metode demonstrasi menggunakan media diorama tentang rantai makanan. Jadi nanti anak diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan secara langsung pembuatan rantai makanan pada diorama yang ibu buat tadi. Iya. Oke. Lalu untuk media yang lain apakah ada, Bu? Saya juga telah membuat media PowerPoint dan juga beberapa gambar. Bagaimana dengan kesiapan media-media tersebut? Apakah sudah siap semua? Untuk media diorama masih dalam proses pembuatan, Bu. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan pembuatan diorama tersebut? Saya meminta bantuan Bu Sevi, Bu. Oke. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya insya Allah akan melaksanakan pembelajaran pada hari Jumat. Oke, jadi besok pada hari Jumat saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan kegiatan observasi. Saya akan mengamati, kemudian saya akan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kita hari ini, saya mendapat gambaran pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, baik itu meliputi strategi pembelajaran, model, metode maupun media pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Jadi gini Bu, nanti setelah kegiatan observasi kita akan melakukan perbincangan sebentar, yaitu melakukan kegiatan pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, seperti itu ya Bu. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai jumpa lagi besok hari Jumat pada kegiatan observasi di kelas Ibu. Iya, Bu. Demikian kegiatan pra-observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Mas Huda. Sampai jumpa lagi pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tentang kanan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Siapa mulai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
perasaan kalian hari ini? Ternyata hari ini kalian perasaannya senang dan gembira ya? Berarti hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat. Tepuk semangat! Oke, bagus. Kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak? Iya, benar. Kalian belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem itu memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Siapa yang dapat menyebutkan contoh-contoh komponen biotik? Saya Bu. Hewan, tumbuhan, manusia. Iya, bagus Niki. Siapa juga yang dapat menyebutkan contoh-contoh komponen abiotik? Saya Bu, yaitu udara, air, dan tanah. Iya, bagus Intan. Apakah kalian pernah melihat tikus di sawah? Apakah tikus-tikus tersebut merugikan Pak Tani? Kenapa kok merugikan Pak Tani? Saya Bu, Ya, karena tikus memakan padi petani. iya, karena tikus-tikus tersebut memakan padi-padi Pak Tani. Apakah kalian juga pernah melihat belalang memakan rumput? Nah, kenapa kok belalang itu memakan rumput? Saya Bu, karena belalang itu lapar dan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Iya, karena belalang juga butuh makan. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan demonstrasi, kalian akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Dan melalui diskusi, kalian dapat menyajikan karya tentang rantai makanan dengan tepat. Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa saja anak-anak itu? Iya benar, ada padi, ada ular, ada tikus, ada katak, ada jamur. Nah, kira-kira padi itu dimakan apa? Tikus. Kemudian adakah yang makan tikus? Apa anak-anak? Katak. Kemudian adakah yang makan katak pada ekosistem sawah? Apa? Kalau ularnya mati sekarang, adakah yang makan ular? Bangkai ular? Apa? Jamur pengurai. Apakah jawaban kalian benar? Atau coba kita cek. Ya, ternyata jawaban kalian benar. Pada rantai makanan tersebut memiliki peran masing-masing anak-anak. Padi berperan sebagai apa? Nah, padi berperan sebagai produsen. Apakah produsen itu? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian padi dimakan tikus. Berarti tikus berperan sebagai konsumen. Karena tikus sebagai konsumen yang pertama, maka dia disebut konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan maka katak disebut konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Karena ularnya mati dan diorekkan oleh jamur, maka jamur berperan sebagai pengurai. Lalu apa hubungannya jamur dengan padi? Saya Bu, Iya. hasil dari penguraian tersebut digunakan
menunjukkan tanaman Padi. Nah, seperti ini anak-anak, rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, berarti apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, proses makan dan dimakan pada makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kalian akan mendemonstrasikan rantai makanan ekosistem sawah pada diorama di depan. Kemarin kalian telah melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi rantai makanan dan telah diperoleh 3 kelompok. Apakah kalian sudah berada pada kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kalian nanti akan mendemonstrasikan rantai makanan Pak ekosistem sawah pada diorama yang ada di depan. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Yang telah Ibu pilih ada apa ini? Alat. Oh iya. Padi. Tikus. Jamur. Dan Ular. ular. Nah, kira-kira anak-anak, dari makhluk-makhluk hidup ini manakah yang berperan sebagai produsen? Padi. Maka kita taruh padi di sini. Berperan sebagai Produsen. Padi dimakan oleh Tikus. tikus. Maka tikus berperan sebagai Konsumen tingkat tingkat 1. Tikus dimakan oleh katak. Ini ya. Kita taruh di sini. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. tingkat 2. Katak dimakan oleh Ular. ular. Maka ular berperan sebagai Konsumen tingkat 3. setelah ular mati akan diuraikan oleh Jamur. maka jamur berperan sebagai Pengurai. Nah, nanti kalian akan mendemonstrasikan membuat rantai makanan pada diorama di depan. Silakan, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 1, oke silakan. Sudah? Oke, silakan dijelaskan kelompok 1. Rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, kangkung. Kangkung berperan sebagai produsen. Kangkung dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan ayam. Ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ayam dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Hasil dari penguraian tersebut digunakan untuk meluburkan tanaman kangkung. Oke, bagus. Kelompok
kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2. Oke, silakan jelaskan kelompok 2. Rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, kangkung. Kangkung berperan sebagai produsen. Kangkung dimakan oleh kelinci. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang dimakan oleh serigala. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 3. Serigala mati diuraikan menjadi jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Hasil dari penguraian tersebut digunakan untuk menumbuhkan tanaman kangkung. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, anak-anak, Bunda akan membagikan LKPD untuk diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok 1, nanti kalian akan mendiskusikan tentang hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan beserta peran masing-masing. Dan kalian akan membuat 3 karya pada rantai makanan. Untuk kelompok 2, nanti kalian akan mendiskusikan hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan beserta peran masing-masing makhluk hidup tersebut. Dan kalian akan membuat 2 karya pada rantai makanan. Kelompok 3, nanti kalian akan berdiskusi dalam menganalisis hubungan makhluk hidup pada rantai makanan beserta peran masing-masing. Dan kalian akan membuat 1 karya pada rantai makanan. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kelompok 1 sudah paham tugas-tugasnya? Sudah. Gimana kelompok 3? Paham akan tugas-tugasnya? Manakah yang kalian pilih untuk menjadi produser? Kemudian kelinci dimakan. Ular dimakan. Elang kemudian ya, silakan sajikan dalam rantai makanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rantai makanan ekosistem sawah 1. Kangkung sebagai produsen, kangkung dimakan kelinci. Kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan elang. Elang sebagai konsumen tingkat 2. Elang dimakan serigala. Serigala sebagai konsumen tingkat 3. Serigala mati diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai pengurai. Hasil penguraian tersebut digunakan untuk menyuburkan tanaman kangkung. Rantai makanan ekosistem sawah yang kedua. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan singa. Singa berperan sebagai konsumen tingkat 3. Singa mati diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Hasil dari penguraian tersebut digunakan untuk menyuburkan tanaman tadi. Sebutkan jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen padi dan kangkung. 2. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dan kelinci. 3. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dan elang. 4. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Serigala dan singa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 3, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kangkung berperan sebagai produsen. Kangkung dimakan oleh kelinci. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Hasil penguraian tersebut berguna untuk menyuburkan tanaman kangkung. Sebutkan jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, yaitu kangkung. 2. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu kelinci. 3. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu ular. 4. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu elang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya Bu, sudah bagus Bu, bacanya beda tetapi kurang jelas. Oh ya, lain kali kalau presentasi biasanya lebih jelas lagi ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok
rantai makanan, makhluk-makhluk hidup tertentu memiliki peran-peran masing-masing. Apa saja peran masing-masing dalam rantai makanan? Produsen, konsumen, pengumumai. Oke, bagus. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Pada kegiatan apa yang membuat kalian senang? Ayahku Iya, pilih. saat demonstrasi membuat rantai makanan. Ya, saat demonstrasi membuat rantai makanan pada diorama. Ada lagi yang berpendapat lain? Saya Bu, bagian presentasi. Iya, bagian presentasi sangat menyenangkan. Informasi apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Rantai makanan. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Silakan. Waktu mengerjakan soal sudah selesai anak-anak. Silakan dikumpulkan perwakilan ya. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran besok, kalian akan belajar tentang materi jaring-jaring makanan. Jadi pastikan kalian membaca materinya di rumah ya. Ya, Bu. Sekarang kalian boleh berkemas-kemas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Wahidah Nisa akan melanjutkan proses coaching untuk supervisi akademik yang saya laksanakan bersama rekan saya Ibu Musida. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Musida. Sekarang saatnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Berikut adalah kegiatan pasca observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Musida. Selamat pagi Bu Musida. Selamat pagi Bu Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk berbincang-bincang. Setelah kemarin Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sekarang saatnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terkait tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Begitu Bu ya? Iya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang telah berlangsung? Karena belum terbiasa jadi saya merasa tegang Bu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar Bu ya. Nah, lalu menurut Ibu, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut sudah baik? Ibu bisa menceritakannya terkait dengan ketercapaian tujuan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dari pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, saya telah melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari biasanya setelah memperoleh praktek baik dari Bu Miss tentang pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dari pembelajaran tersebut, alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Walaupun dengan kesiapan belajar yang berbeda, namun para murid telah mencapai tujuan pembelajaran dengan yang telah ditetapkan dengan baik. Bagus sekali ya Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid berhasil Ibu terapkan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sehingga murid-murid Ibu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan walaupun dengan tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Lalu untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu, apakah sudah berkembang dengan baik ataukah masih butuh peningkatan? Untuk area pengembangan, saya fokuskan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dari kedua aspek tersebut, setelah pembelajaran yang telah saya laksanakan, ada beberapa kekurangan Bu. Jadi area pengembangan sudah berkembang dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa kekurangannya atau kendala apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kekurangan atau kendala seperti yang dihadapi oleh guru-guru yang lain mungkin Bu ya, yaitu ketika dalam forum diskusi masih ada beberapa anak yang tidak aktif dalam diskusi, masih mengandalkan temannya. Jadi kendala yang Ibu hadapi adalah masih ada anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, terutama dalam kegiatan diskusi, begitu Bu? Iya. Lalu bagaimana cara Ibu atau apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut Bu? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, mungkin saya akan menggunakan media yang bervariatif Bu, sesuai dengan gaya belajar murid, di mana saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Dari asesmen diagnostik tersebut, saya akan mengembangkan atau membuat media yang bervariatif sehingga pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan. Rencana yang bagus itu Bu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga murid-murid Ibu akan lebih aktif dan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi?
Untuk waktunya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Oke, saya tunggu cerita-ceritanya ya Bu setelah Ibu merealisasikan rencana tersebut. Iya Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan segera terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu. Demikian tahapan-tahapan supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama Ibu Mas Uda, mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.